Shalom pemirsa, Ya. berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita. Masih dalam judul besar kita yaitu Peranan Gereja dalam Masyarakat. Di sini kita dihimbau untuk menjadi penyalur kebenaran Tuhan melalui teladan yang telah Yesus berikan dalam kehidupannya di dunia ini, di mana teladan dia dapat menjangkau orang lain, bermasyarakat dengan baik. Kita pun sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, marilah kita mempraktekkan akan teladan Yesus itu, sehingga banyak jiwa yang akan kita bawa ke dalam jangkauan Tuhan, di mana mereka dapat melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya dalam praktek keseharian kita sebagaimana yang Yesus telah contohkan. Sebelum kita akan membahas pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama mengambil Alkitab kita dan juga mari sama-sama kita berkumpul sehingga kita dapat mempelajari bersama dengan judul Misi Gereja Sementara Menunggu. Kita bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 16. Katakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, dalam hal apakah ayat-ayat ini merangkum siapa kita dan mengapa kita di sini? Pada pelajaran hari Minggu, para murid mulai kepada keindahan bait suci. Kepada keindahan bait suci. Yesus mengarahkan perhatian mereka kepada kondisi di dalam gereja dan misi pada satu dunia yang sedang berakhir. Faktanya adalah bahwa gereja ada karena ada misi dan bukan sebaliknya. Misi dari Gereja Masehat Venerai ke-7 seperti yang diungkapkan dalam peraturan Gereja General Conference di tahun 2005 adalah untuk memuridkan semua orang dan mengkomunikasikan Injil kekal, Injil kerajaan, terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Dan dalam konteks pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 12, memimpin mereka untuk menerima sebagai juru selamat pribadi dan bersatu dengan gerejanya yang sisa, mengajari mereka untuk melayani Dia sebagai Tuhan dan menyiapkan mereka untuk kedatangannya yang segera. Berkhotbah, mengajar, menyembuhkan adalah metode yang dianjurkan untuk mengejar misi ini di bawah kata menyembuhkan. Peraturan gereja menyatakan menegaskan pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan orang sakit, sebuah prioritas yang mulai pelayanan kita kepada orang miskin yang tertindas, bekerja sama dengan penciptaan dalam pekerjaan pemulihannya yang penuh kasih. Ya, jadi sekarang ini kita mempelajari misi kita, misi gereja sementara kita menunggu akan kedatangannya. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan mengikutsertakan diri kita atau melibatkan diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan harus mengarahkan perhatian kita kepada kondisi kita, kondisi di mana kita berjemaat, kondisi di mana gereja kita. Gereja harus mempunyai misi. Misi itu adalah bagaimana dapat membantu kita untuk melangkah membawa terang kebenaran Tuhan. Dan juga kita diajarkan untuk melayani dengan sepenuh hati kita. Bagaimana kita tidak mementingkan akan diri kita, tidak menggunakan waktu kita hanya untuk diri kita saja, tapi bagaimana kita menjangkau orang lain. Dan juga dikatakan bahwa dalam konteks di mana gereja kita di General Conference mengatakan mereka kita mempunyai misi di mana kita dapat berkhotbah, memuridkan semua orang. Bagaimana caranya kita datang untuk memuridkan semua orang? Yaitu sebelum kita datang ke dalam
sebuah pelayanan seperti itu. Terlebih dahulu kita harus mengosongkan hati kita, meminta kuasa Roh Tuhan dalam kehidupan kita, meminta kesanggupan dari Tuhan. Karena kita sebagai manusia banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita buat, banyak sekali dosa yang kita lakukan yang menghalangi akan pekerjaan Tuhan itu. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga kehidupan kita dapat diisi dengan Roh Kudus, sehingga kita pun dapat menjangkau orang lain dengan baik. Dan saat kita sudah menjangkau orang lain, marilah kita memberikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Saat kita sudah membagikan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kita harus memperkenalkan Tuhan yang kita sembah itu dalam kehidupan mereka. Itu melalui kehidupan sehari kita pun dapat memantulkan atau memperkenalkan kasih Tuhan itu seperti apa yang telah kita terima dan kita mau salurkan kepada orang lain. Ya, triwulan ini kita mulai dengan konsep bahwa Yesus ingin memulihkan gambarnya dalam umat manusia dan memperdayakan kita sebagai pengikutnya menjadi alat pemulihan holistik dalam masyarakat kita. Sekarang ini dunia memerlukan sesuatu yang dibutuhkan 19 abad yang lalu, yaitu pernyataan Kristus. Pekerjaan besar reformasi dituntut dan hanya melalui anugerah Kristuslah dapat dilaksanakan pekerjaan pemulihan jasmani, pikiran dan rohani ini. Ellen G. White, Hidup yang Terbaik, halaman 137. Setelah mendengar seminar yang menyajikan pelayanan Yesus sebagai model dan misi bagi gerejanya di akhir zaman, seorang anggota jemaat membuat pernyataan ini. Sebagai bagian dari dunia, kita sangat tidak terbuka kepada ide-ide baru dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Apa yang telah kita dengar minggu ini tentang mengikuti metode pelayanan Yesus sesungguhnya bukanlah hal yang baru, ini adalah ide lama. Kita harus melupakannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, bagaimanakah Anda dan saya menemukan realitas betapa eratnya hubungan iman dan perbuatan? Dengan cara apa perbuatan meningkatkan iman kita masing-masing? Ya, jadi iman tanpa perbuatan maka semuanya itu sia-sia. Ya, bagaimana pada saat kita beriman kepada Tuhan, ya, kita mempraktekkan setiap karakter Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana Yesus mempunyai karakter yang luar biasa. Yesus juga mempunyai pergumulan di dalam kehidupannya pada saat dia berada di dunia. Ya, pergumulan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Ya, bagaimana dia merasakan akan penderitaan orang lain, bagaimana dia merasakan dosa ya yang begitu menyebar luas dengan cepatnya. Ya. Sehingga dia merasakan itu dalam kehidupannya, sehingga dia ya berdoa kepada Bapaknya, ya berdoa dengan tangisan. Ya. Inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan bagaimana kita bisa memulihkan gambarnya dalam umat manusia. Ya, memulihkan akan kehidupan Kristus. Ya, bagaimana manusia ini adalah manusia yang awalnya memang dia lahir di dalam kegelapan. Tetapi ada sebuah pengharapan yang Yesus berikan bagi masing-masing kita. Ya, sehingga kita bisa mengubah, ya, kita bisa memulihkan itu semua di dalam kehidupan kita. Mulailah dari pribadi masing-masing kita. Ya, mulailah dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita mengoreksi akan kehidupan kita terlebih dahulu. Ya, sehingga pada saat kita yang mengabarkan akan kasih Tuhan ya kepada setiap orang, mereka bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita, dan mereka juga dapat memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Ya, dikatakan sekarang ini dunia memerlukan sesuatu yang dibutuhkan, ya, suatu perubahan. Ya, kita tinggal di dunia ini ya untuk sementara, ya kita hanya menumpang, ya. Sebab itu biarlah kesempatan atau waktu yang Tuhan masih berikan kepada masing-masing kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sia-siakan waktu ya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, biarlah kita pergunakan ya waktu ini ya untuk mempelajari akan firman Tuhan dan mempraktekkan itu. Ya, biarlah kita praktekkan dari hal-hal yang sederhana, ya, bertanggung jawab dari hal-hal yang terkecil, sehingga Tuhan akan memberikan tanggung jawab pada hal yang terbesar dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dimampukan.
ya setiap karunia atau setiap talenta yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya biarlah kita gunakan itu ya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Mungkin kita merasa saya ini tidak pantas. Mungkin saya ini penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan kekurangan. Tetapi Yesus tidak melihat itu. Pada saat Yesus memanggil murid-muridnya, ya, dia tidak melihat apakah mereka orang pintar, apakah mereka orang yang sukses. Ya, tapi pada saat Yesus memanggil mereka, ya panggilan Yesus ya adalah panggilan yang menguasai langsung daripada kehidupan setiap murid-murid yang mengikutinya. Ya, bagaimana mereka mulai tersentuh. Ya, Yesus memanggil mereka hanya sekali, lalu mereka mengikutinya. Mereka meninggalkan apa segala-galanya. Ya, pada saat mereka ada tempat kerja, mereka tinggalkan itu. Ya, mereka langsung mengikuti Yesus. Ya, sehingga pada saat mereka berjalan dengan Yesus, damai surga itu menjadi bagian mereka. Ya, dan juga Yesus tidak melupakan akan keluarga dari masing-masing mereka. Yesus kembali lagi kepada keluarga mereka. Yesus melihat bagaimana Yesus bisa menyembuhkan ya akan keluarga-keluarga itu. Bagaimana Yesus bisa memberikan damai surga itu kepada keluarga daripada murid-murid Yesus. Ya, jadi kesempatan yang sama juga Yesus berikan bagi masing-masing kita. Panggilan itu diberikan kepada semua kita. Ya, bagaimana kita dilahirkan sebagai misionaris, ya, sehingga ya kita sebagai pengikut Kristus di akhir zaman ini bisa membawa ya obor-obor itu untuk menerangi seluruh dunia ini. Dan juga Yesus mau menggunakan kita. Ya. Tapi Yesus sebelum mau menggunakan kita, dia mengatakan kepada kita, marilah belajar daripadaku. Jadi Yesus rindu agar kita mengambil teladannya, menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Sehingga kita dapat melihat bagaimana dia menjangkau orang lain, bagaimana dia dapat menempatkan dirinya dimanapun dia berada. Ya. Untuk mempelajari itu kita dituntut untuk mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati di mana kita mau diajar olehnya, bagaimana kita mau dituntun olehnya. Mungkin kita pada saat mau merendahkan hati kita untuk dituntun, banyak sekali pergumulan yang akan kita lewati, karena kita harus meninggalkan kehidupan lama kita dan diisi dengan kehidupan baru, kehidupan yang penuh kerendahan hati, kehidupan yang mau berkorban. Disitulah Yesus akan menuntun kita ke suatu jalan yang seperti murid-muridnya, seperti yang tadi mengatakan bahwa murid-muridnya pada saat mereka dipanggil, mereka langsung mengikutinya. Inilah yang Yesus rindu kita miliki sebagai umat-umat Tuhan yang sisa. Marilah kita memiliki hati yang mau diajar, hati yang mau terus menyalurkan akan terang kebenaran Tuhan itu, khususnya kasih daripada Tuhan itu. Marilah kita perkenalkan kepada orang lain, sehingga mereka pun dapat terberkati dari dalam kehidupan mereka, dari kehadiran kita mengisi kehidupan mereka. Ya, biarlah misi Yesus yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita, bagaimana misi yang Yesus dapatkan dari Bapaknya itu akan menjadi bagian kita, ya, sehingga kita juga dapat ya menjalankan misi yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita. Bagaimana Yesus selalu mengandalkan Bapaknya di surga. Ya, biarlah kita mempunyai iman seperti Yesus, iman yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya yang di surga. Ya, kita minta ya dengan kuasa doa itu, maka segala sesuatu akan terjadi oleh karena tuntunan kuasa Tuhan. Dan biarlah kita dapat berkomitmen untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita harus doakan itu, karena Tuhan akan melihat setiap hati yang mau dituntun. Dan saat itulah Dia akan mengajari kita bagaimana kita dapat menjangkau orang lain. Marilah kita renungkan itu dan ambil komitmen untuk melangkah hari ini, karena waktunya sudah sangat singkat. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Mau kita bersedia dan mau kita membawa jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Marilah kita dapat merenungkan ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.
kasih.